Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bu Feni dan juga teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Yasmin Putri, NPM 20.0102.0036, mahasiswi akuntansi paralel angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat laporan keuangan, siklus laporan keuangan, menggunakan fitur yang ada di Microsoft Excel, yaitu pivot table. Nah, keunggulannya dibanding kita membuat laporan keuangan secara manual adalah dari segi waktu adalah lebih praktis dan juga lebih cepat. Dan juga dapat meminimalisir kesalahan input data atau penjumlahan data. Nah, caranya yang pertama adalah kita, ini transaksi yang akan saya paparkan di sini adalah mengenai PT Reina Elektro. Nah, untuk langkah awalnya kita membuat daftar akun terlebih dahulu. Di sheet yang pertama, ini sudah saya tulis daftar akunnya dari nomor akun yang 11100 sampai yang 62700 itu beban. Selanjutnya, setelah kita membuat daftar akun, di sheet yang kedua, baru mencantumkan saldo-saldo awal yang ada di PT Reina Elektronika. Misalnya, di sini nomor akun 11100, kan namanya kas kecil ya. Untuk saldo awalnya ada di debit 1 juta. Nah, begitu seterusnya. Ini ditulis sampai nama akun yang terakhir. Setelah kita selesai menginput nama akun dan juga saldo awal, maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal umum. Nah, dalam membuat jurnal umum ini akan lebih praktis dan juga mudah, dan juga supaya meminimalisir kesalahan, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, contoh penggunaan rumus VLOOKUP-nya, ini kan ini saldo awal yang tadi ada di sheet kedua, kita copy lagi, kita taruh di sheet jurnal umum atau sheet ketiga. Baru nanti untuk pencatatan jurnal umumnya, terus ya ini ada di bawah setelah saldo awalnya selesai. Ini kan saldo awal selesai di sel F43, baru jurnal umumnya atau pencatatan transaksinya dari tanggal 1 kita mulai di F44. Nah, untuk menggunakan rumus VLOOKUP, yang pertama misal kita akan mencari, misalnya ini ke bawah, ini belum ada. Nah, kita akan memasukkan, supaya menghemat waktu, maka bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, cara yang pertama ini misalnya dihapus. Nah, klik ini, Fx. Itu karena kita akan mencari rumus VLOOKUP, maka diklik yang VLOOKUP. Dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lookup value-nya, kita klik nomor akunnya. Nah, table array-nya kita kembali ke saldo awal. Karena table array-nya atau acuannya kita akan menggunakan saldo awal yang ada di sheet kedua. Kita blok sampai yang terakhir. Nah, untuk mengunci, kita pakai icon, pakai simbol dolar. Nih. Kita taruh di sini, terus di sebelum huruf E, sini, dan juga di sini. Sebenarnya ada cara yang lebih praktis, teman-teman cukup klik tombol F4, maka ini tombol-tombol dolarnya akan otomatis muncul. Yang ini kita isi 2, yang range lookup-nya 0. Nah, nih, maka akan muncul hutang gaji. Nah, semisal ini yang di bawahnya belum ada, maka kita cuma perlu drag dari sudut yang ini, sudut bawah ini ke bawah. Nanti akan muncul semuanya. Tapi karena ini udah ada nih, VLOOKUP-nya muncul di sini. Dan ini pencatatan transaksinya sesuai kasus yang dipaparkan di PT Reina Elektronika tanggal 1 Juli tahun 2020 terdapat pengeluaran kas. Nomor akunnya 21213, keterangan nama akunnya hutang gaji, keterangannya pembayaran gaji karyawan, nominalnya ada di debit 750.000 dan kasnya di kredit 750.000. Nah, kalau misalnya kita
menulis atau mencatat transaksinya, jurnalnya, dan juga nominalnya udah tepat, maka di bawah sendiri akan balance 371.687.500 antara debit dan kredit akan balance. Tapi kalau misalnya nggak balance, berarti perlu diteliti lagi karena ada kesalahan. Terus selanjutnya, pivot table-nya kita mulai dari membuat buku besar. Nah, ini kita share. Bentar, kita buka dulu Excel. Nah, untuk membuat pivot table ini saya pindah di kolom yang Excel yang kosong, karena yang ini sudah ada. Nah, caranya kita akan blok jurnal umumnya dulu, karena dalam membuat buku besar ini acuannya adalah jurnal umum. Dan juga saldo awal. Ini kita blok dulu di tanggal sampai yang bawah. Mas sendiri. Nih, bukan yang total. Ini kita copy. Habis itu kita paste di nih. Paste. Kita rapikan dulu. Nah, caranya yang pertama kita blok semuanya. Ctrl A, habis itu pilih insert, klik pivot table. Nah, maka akan otomatis muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat pivot table atau buku besar di sheet yang sudah ada, maka kita pilihnya exciting. Tapi kalau kita pengen buat di sheet yang baru, maka pilih yang new worksheet. Nah, muncul seperti ini. Ini ada pivot table fields. Nah, untuk pivot table field-nya sendiri, dalam menginput data atau laporan keuangan itu kan kita dihadapkan dengan data numerik dan juga data non-numerik. Nah, kalau misalnya data numerik yang berupa angka-angka, kita bisa taruh di values. Nah, misalnya debit, kan yang angka-angka debit sama kredit. Debit sama kredit. Kita taruh di values. Terus yang filtersnya kita isi nomor akun, boxnya tanggal dan deskripsi. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Ini kan belum rapi. Nah, kita kalau misalnya di teman-teman setelah kita memasukkan values di kolom values, tapi yang muncul adalah count bukan sum of, maka perlu diganti dulu. Karena kalau misalnya yang keluar itu count, angkanya, nah, nih, kalau misalnya count, kan tidak sesuai dengan data-data yang ada. Nah, makanya kita ganti dulu dengan, sum of. Kalaupun sudah sum of, ini kita klik value setting, sum. Nah, number formatnya, karena kita ingin menggunakan format rupiah, decimal places-nya 2. Jadi belakang koma ada 2. Terus yang debit juga sama. Value file settings, sum, number formats, accounting, habis itu 2. Nah, semuanya dari rupiah. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini nominalnya. Di situ, ini kan tampilnya belum rapi. Nah, supaya rapi dan juga mudah dipahami, maka kita rapikan dulu. Ini dari row labels, kita klik, kita blok sampai bawah sendiri. Tapi keren totalnya enggak sampai ini.
kita pilih pivot table analyze. Kita klik kanan dulu, klik kanan, pivot table options. Displaynya pilih yang classic pivot table layout. Nah, maka akan muncul tanggal. Kasih tanggal. Kok juga tanggal? Bentar. Nah, ini kan muncul tanggal 2. Ada subtanggal dan juga tanggal. Nah, untuk menghilangkan subtanggalnya, kita klik di subtanggal. Nah, ini rapikan aja. Rapikan ini. Nah, sehingga kita akan membuat sum of saldo. Sum of saldonya caranya gini. Kursornya kita arahkan di dalam pivot table-nya. Habis itu muncul option analyze, pivot table analyze. Klik fields, item set, calculate fields. Nah, ini name-nya kita ganti dengan sum of saldo. Formulanya debit diminus dengan kredit. Insert minus dengan kredit, insert. Klik OK. Nah, bisa seperti ini. Selanjutnya di ini. Nah, di sebelah nomor akun atau di baris C1, di sel C1, kita akan membuat rumus VLOOKUP. Nah, caranya kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP, kurung buka, pakai yang all. B1, setelah itu di sebelah yang ini, sebelah yang all, kita pakai rumus VLOOKUP. Rumusnya kita sama dengan VLOOKUP, kurung buka, itu klik yang all ini, B1, titik 2, kita blok dari tanggal sampai saldo sampai bawah. Dari grand total. Nah, kalau udah kita pakai titik 2 lagi, 2.20. Tutup. Nah, maka akan muncul N per A seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat buku besar itu kan per akun ya. Jadi kita akan membuat saldo-saldo per akun. Caranya ini kita klik OK. Habis itu pivot table analyze, option, show report, ini nomor akun, OK. Nih, maka di bawah ini, ini muncul barisan nomor akun dari nomor akun yang awal, yang depannya 1 sampai yang terakhir beban-beban. Tinggal dirapikan aja. Ini biar tanggalnya muncul, biasanya tanggalnya ini, biar muncul. Nah, ini nggak bisa manual, ini nggak bisa otomatis. Kalau misalnya emang mau dimunculkan tanggalnya, ya satu-satu digeser supaya tanggalnya muncul. Nah, setelah sudah, maka akan muncul ini ya, saldo per akunnya. Nah, setelah itu, ini yang tadi udah di-rename, buku besar dan juga jurnal umum. Langkah selanjutnya, ini kita membuat neraca lajur. Jadi setelah
daftar akun, masukin saldo awal, membuat buku besar, dan juga sekarang membuat neraca lacur. Caranya kita menggunakan pivot table, kita kembali ke jurnal umum, Ctrl A, di-drag semua seperti tadi, kita membuat buku besar kan menggunakan pivot table. Nah, caranya hampir sama. New worksheet. Ini kita rename dulu biar gak bingung. Kita rename neraca. Di bagian pivot table fields, ini yang debit, yang di values kita isi debit, credit, sama sum of saldo. Terus yang row-nya, bagian row. Nah, ini kita isi nomor akun, juga nama akun. Nah, seperti ini. Seperti halnya membuat buku besar tadi, dalam membuat neraca lacur kita juga perlu dirapikan dulu supaya pengguna informasinya dapat membaca informasi keuangan suatu perusahaan itu dengan mudah. Ini kan muncul seperti ini. Kita kurang nomor akun. Ini tadi row-nya nomor akun. Yang di row-nya itu harusnya nomor sama nama akun. Nah, ini nomor akunnya kita taruh di ininya. Ini 2 kali ya. Kita remove dulu. Nah, ini sum of saldo, habis itu debit sama kredit. Debit sama kredit. Ini kita tata dulu, debit duluan yang di atas. Habis itu kredit, habis itu baru sum. Nah, yang di row-nya itu nomor dan nama akun. Nomor dan nama akun. Ini kita pindah dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Terus, seperti halnya yang tadi itu, kita perlu dirapikan dulu. Caranya adalah ini di blok ke bawah. Ini. Sampai baris terakhir. Itu klik kanan. Aduh. Terus. Pivot table options, display-nya yang classic. Pivot table layout. Oke, nah yang total ini, subtotalnya kita remove. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kita kecilin aja nomor akunnya. Nah, ini sudah muncul sum of saldo atau selisih dari debit dan kreditnya saja. Kita membuat neraca saldo di samping sini. Kita tulis neraca saldo. Saldonya di bagian debit. Kita hapus dulu. Di sini neraca saldo debit kredit. Sebelahnya ada laba rugi sama debit dan kredit juga. Sebelahnya ada kredit. Sebelah sini adalah neraca. Sama debit kredit.
Dan ini dirapikan dulu. Oke, mix and center. Biar di tengah-tengah. Aduh. Terus neraca. Ini juga ini. Tengah. Nah, sebelum kita input untuk neraca saldo, laba rugi, dan juga neraca, ini kita setting dulu supaya rupiahnya muncul. Seperti tadi yang kita lakukan waktu di buku besar, kita klik value field settings, ini sum of debit, number formatnya accounting, decimal places-nya 2 rupiah. Nah, yang debit sudah muncul. Itu yang kredit, ini segitiganya diklik, value field setting, number format, decimal places 2, decimal places-nya 2. Oke. Sekarang sum of saldo. Ini number format, accounting. Kita klik OK. Nah, ini maka tampilannya sudah berbentuk nominal rupiah. Selanjutnya kita akan menginput neraca saldo. Nah, dalam menginput neraca saldo, ini caranya kita pindahin aja yang ada di pivot row-nya, yang pivot ini kita pindahkan ke neraca saldo. Ini caranya sama dengan ini aja diklik. Nah, ini kita drag sampai yang debit ya. Yang ini kan debit. Itu berarti 45 juta. Ini juga sama dengan pivot. Nah, kita sampai yang 25 juta. Ini berarti kita manual aja. Ini sama dengan terus diklik. Nah, itu seterusnya. Ini sama dengan kalau ini sama dengan 6.800.000. Nah, karena yang ini akumulasi penyusutan bangunan nilainya minus, berarti dia di neraca saldo ada di sebelah kredit. Nah, ini adalah hasilnya setelah dipindahkan saldo yang dari sini, dipindahkan ke dalam kolom neraca saldo. Ini tadi yang minus, yang di sini minus, maka di neraca saldo ada di sebelah kredit. Nah, untuk selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Nah, itu ada dari nomor akun ini. Nomor akun ini 3. Ke bawah itu ditulis di laporan laba rugi, sedangkan ke atas ditulis di neraca.
Setelah semua ini dimasukkan dan dijumlah hasilnya menggunakan rumus sum, maka jika kita menginput data yang benar, nominal yang benar, dan pencatatan jurnal yang benar, maka hasil di sini balance, yaitu 1.459.000. Tapi semisal antara di laba rugi dan juga neraca tidak balance, berarti dalam proses pencatatan atau penjurnalan terdapat kesalahan. Setelah kita membuat neraca lajur, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba ruginya PT Reina Elektro per 31 Juli tahun 2020. Yang pertama ada penjualan sebesar 56.290. Kita masukkan data potongan, pengembalian, dan lainnya. Maka diketahui laba kuartal sebesar 13.420. Selanjutnya, karena kita membuat laporan laba rugi, berarti kita harus memasukkan beban-beban juga. Karena selain pendapatan, tapi juga dimasukkan beban dalam laporan laba rugi. Nah, bebannya ini kita tulis di kolom F15, di sel F15, mulai dari upah sampai beban penyusutan peralatan. Maka hasilnya rugi bersih 2.900.000. Setelah kita membuat laporan laba rugi, laporan yang kita buat selanjutnya adalah perubahan modal. Nah, cara membuatnya, ini kita masukkan modal awal saham. Diketahui di soal PT Reina Elektro modal awalnya adalah 100 juta. Selanjutnya saldo labanya 12.575 juta, maka setelah diakumulasikan hasilnya 112.575. Ditambah dengan dikurangi dengan dividen 1.250.000, dikurangi dengan rugi bersih, karena tadi di laporan laba ruginya adalah minus atau rugi, maka di sini diberi tanda kurung, dikurangkan, ketemu dengan modal akhir yaitu 108.425. Setelah selesai mengerjakan laporan perubahan modal, maka yang terakhir laporan yang harus dibuat adalah laporan keuangan. Ini kita tambah sheet lagi, laporan keuangan. Jangan lupa di-rename untuk memudahkan analisis keuangan. Kita kasih judul laporan posisi keuangan. Oke, yang pertama ada aset, tugas kecil, ini susah. Nah, ini adalah laporan keuangan akhir. Yang dicantumkan adalah aset dan juga liabilitas dan ekuitas. Nah, di aset lancar, aset tetap, nanti dijumlah jumlah aset tetap dan jumlah seluruh aset. Sedangkan yang dicantumkan di liabilitas dan ekuitas adalah liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, dan juga ekuitas. Maka dapat diketahui jumlah seluruh asetnya adalah 173.968.500, sedangkan jumlah liabilitas dan ekuitasnya sebesar 171.077.500. Nah, ini adalah akhir dari siklus laporan keuangan ketika kita menggunakan pivot table. Seperti ini yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.